Assalamualaikum, saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan. Yang saya hormati Bapak Dr. Agrasadia SE, MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Oke, baik, di sini saya sebagai moderator akan menjelaskan judul tentang konsep perencanaan sumber daya manusia. Definisi perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses untuk menentukan dan mengelola kebutuhan tenaga kerja agar sesuai dengan tujuan perusahaan, khususnya dalam mendukung kegiatan operasional dan pengembangan bisnis seperti ekspansi ke wilayah baru. Yaitu dibagi menjadi 4 bagian. 1. Menentukan kebutuhan tenaga kerja. 2. Meliputi jumlah, kualitas, dan waktu. 3. Mendukung ekspansi bisnis. 4. Selaras dengan strategi perusahaan. Perkenalkan, nama saya Febrian Budi Prasetyo, akan menjelaskan definisi perencanaan SDM dalam konteks ekspansi bisnis. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses sistematis untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja organisasi agar tersedia jumlah karyawan, kompetensi, dan penempatan kerja yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Dalam konteks ekspansi perusahaan logistik ke wilayah baru, perencanaan SDM bertujuan memastikan perusahaan memiliki tenaga kerja yang siap sebelum operasional dimulai. Perencanaan ini membantu perusahaan menyiapkan karyawan yang mampu menjalankan distribusi, pelayanan pelanggan, dan pengelolaan operasional secara efektif sehingga ekspansi dapat berjalan lancar dan efisien. Selanjutnya, gambar ini menjelaskan alur bagaimana perusahaan merencanakan kebutuhan tenaga kerja secara sistematis. Pertama, proses dimulai dari analisis lingkungan eksternal dan internal, yang menjadi dasar dalam perencanaan strategik perusahaan. Selanjutnya, masuk ke tahap perencanaan SDM, di mana organisasi meramalkan kebutuhan SDM beberapa tenaga kerja yang dibutuhkan, meramalkan ketersediaan SDM, jumlah tenaga kerja yang tersedia, kemudian dilakukan perbandingan antara kebutuhan dan ketersediaan. Hasil dari perbandingan ini ada 3 kemungkinan. Seimbang, permintaan, penawaran, tidak perlu tindakan surplus, kelebihan karyawan, dilakukan pengurangan seperti pembatasan rekrutmen, pengurangan jam kerja, pensiun dini, atau PHK. Kekurangan karyawan dilakukan rekrutmen dan seleksi. Perkenalkan, nama saya Rika Rizkia. Saya akan menjelaskan langkah-langkah perencanaan SDM. Langkah pertama adalah melakukan analisis kebutuhan SDM, yaitu mengidentifikasi jumlah tenaga kerja, jenis pekerjaan, serta kompetensi yang diperlukan di wilayah ekspansi. Perusahaan perlu menentukan posisi seperti kurir, staf gudang, supervisor operasional, administrasi customer service. Langkah kedua adalah forecasting atau peramalan SDM. Perusahaan memprediksi kebutuhan tenaga kerja berdasarkan target pertumbuhan bisnis, volume pengiriman, serta jumlah cabang yang akan dibuka dalam beberapa tahun ke depan. Langkah ketiga yaitu analisis ketersediaan SDM dengan melihat apakah kebutuhan tenaga kerja dapat dipenuhi dan karyawan internal melalui promosi dan mutasi atau harus melalui rekrutmen eksternal. Langkah terakhir adalah implementasi dan evaluasi, yaitu memantau kinerja SDM, menilai efektivitas perencanaan, serta melakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan strategi bisnis atau kondisi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Ferdiansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang resiko jika perencanaan SDM tidak dilakukan dengan baik. Jika perencanaan SDM tidak dilakukan secara matang, perusahaan dapat menghadapi berbagai risiko. Perusahaan bisa mengalami kekurangan tenaga kerja sehingga operasional terganggu dan pengiriman menjadi terlambat. Sebaliknya, kelebihan tenaga kerja juga dapat terjadi dan menyebabkan pemborosan biaya operasional. Selain itu, ketidaksesuaian kompetensi karyawan dengan pekerjaan dapat menurunkan kualitas pelayanan dan meningkatkan kesalahan operasional. Tingkat turnover karyawan juga berpotensi meningkat karena kurangnya perencanaan karier dan pelatihan. Dalam kondisi yang lebih serius, ekspansi bisnis dapat gagal karena operasional cabang baru tidak berjalan optimal. Perkenalkan, nama saya Cantika Amelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi kebutuhan tenaga kerja untuk 3 tahun ke depan. Misalnya perusahaan logistik merencanakan ekspansi bertahan selama 3 tahun. Pada tahun pertama, perusahaan membuka 1 cabang baru yang membutuhkan sekitar 75 karyawan.
Posisi tersebut terdiri dan kurir, staf gudang, administrasi, customer service, dan supervisor operasional. Pada tahun kedua, perusahaan membuka 2 cabang tambahan sehingga membutuhkan sekitar 50 karyawan baru. Pertumbuhan ini mengikuti peningkatan permintaan layanan logistik di wilayah ekspansi. Pada tahun ketiga, perusahaan kembali membuka 2 cabang baru dengan kebutuhan tenaga kerja sekitar 50 orang. Dengan demikian, selama 3 tahun perusahaan memerlukan sekitar 125 karyawan baru untuk mendukung ekspansi operasional secara optimal. Perkenalkan, nama saya Zahratunisa Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pengembangan SDM agar selaras dengan rencana ekspansi, yaitu program pelatihan berkelanjutan juga penting agar karyawan mampu beradaptasi dengan sistem digital logistik dan perubahan kebutuhan pasar. Selain itu, perusahaan perlu memperkuat employer branding melalui kerjasama dengan institusi pendidikan, program magang, dan kegiatan rekrutmen terbuka agar mudah memperoleh tenaga kerja berkualitas. Terakhir, perusahaan harus menerapkan sistem evaluasi kinerja berbasis indikator produktivitas dan kualitas layanan agar pengembangan SDM tetap sejalan dengan tujuan ekspansi perusahaan. Perusahaan perlu menerapkan strategi pengembangan SDM yang mendukung pertumbuhan bisnis. Salah satu strategi utama adalah pengembangan talenta melalui pelatihan operasional logistik, pelayanan pelanggan, dan penggunaan teknologi distribusi. Perusahaan juga perlu menjalankan succession planning, yaitu menyiapkan karyawan berpotensi untuk menjadi supervisor atau pimpinan cabang baru. Hal ini membantu menjaga stabilitas manajemen saat ekspansi berlangsung. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan perencanaan SDM. Perencanaan SDM merupakan proses penting yang memastikan perusahaan memiliki tenaga kerja yang tepat, baik dari segi jumlah maupun kompetensi, untuk mendukung tujuan bisnis. Dalam konteks ekspansi, perencanaan SDM membantu perusahaan mempersiapkan kebutuhan tenaga kerja secara terstruktur melalui analisis, peramalan, dan strategi pengadaan yang tepat. Tanpa perencanaan yang baik, perusahaan berisiko mengalami ketidakseimbangan tenaga kerja dan penurunan kinerja. Oleh karena itu, perencanaan SDM yang efektif serta didukung dengan strategi pengembangan karyawan menjadi kunci keberhasilan perusahaan dalam mencapai pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis.